Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini gue lagi kepingin ngobrol-ngobrol nih tentang balap liar dan konten-konten speeding di para YouTube lah, di YouTube orang-orang ini yang sekarang ini pada seneng banget post speeding di jalan raya gitu kan. Tapi lebih kepingin fokusnya sih ke balap liarnya. Jadi gue setelah berapa minggu terakhir ini ngeliatin YouTube tentang permotoran, ngeliatin IG, ngeliatin TikTok yang bahas tentang permotoran. Sekarang banyak banget akun-akun di mana akun-akun balap liar. Dulu kita kalau mau lihat balap liar pasti cuma dari video-video yang random atau gimana, tapi sekarang nih di YouTube maupun di IG dan di TikTok sudah ada akun sosial medianya si pelaku pembalap liar ataupun yang emang speeding aja di jalan raya. Oke deh, emang semua orang banyak yang speeding, bahkan semua orang pasti speeding gitu kan. Tapi kalau udah balap liar itu udah nutup jalan gitu-gitu, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu bagaimana sistemnya balap liar. Nah, gue saat melihat balap liar di jalan raya, gue dulu pasti mikirnya kayak, aduh ini ganggu banget nih, ini gimana nih gitu kan. Nah, bahkan gue pernah sekitar 3 tahun yang lalu, apa 2 tahun yang lalu, gue ketemu balap liar. Berikut videonya. Apa nih nutup jalan terus? Klaksonin aja, klaksonin. Hah? Ayo maju. Nah, di video itu bisa kalian lihat gue ngelakson biar pada maju, dan setelah mereka gas baru kita bisa jalan, dan kita langsung ngebut juga karena kita udah bete, jalannya ditutup. Nah, balap liar ini namanya aja balap liar, ada taruhannya, ada yang pembalapnya jokinya gimana ya, gue nggak tahu detailnya, tapi setahu gue ya sistemnya mereka seperti itu. Dan kalau udah balap liar pasti tengah malam gitu kan. Nah, yang gue sedihkan adalah yang nutup jalannya itu. Cuma gue nggak paham juga, banyak juga yang mendukung balap liar ini. Tapi secara hukum di jalan raya, kepolisian dan lain-lain itu nggak boleh gitu kan. Bahkan kalau ada polisi langsung dibubarkan, ditangkap, motornya disita dan lain-lain gitu kan. Tapi yang gue lihat sekarang adalah orang-orang udah berani untuk ngepost apa yang mereka lakukan yang balap liar. Bahkan di sosial media Instagram dan lain-lain itu ada resminya, di mana informasi untuk balap liar kalian bisa dapat dari situ. Dan kita tidak melihat pencegahan juga. Jadi kalau kita melaporkan juga, gua nggak pernah menemukan langsung kayak cepet tindakannya gitu loh. Jadi ini sekedar curhat aja sebagai pengendara motor ya. Tapi balap liar ini banyak yang dukung karena emang ya bisa dilihat di mana-mana ada sekarang, bahkan lebih marak lagi sekarang. Gue jadi keinget kejadian beberapa tahun lalu di mana ada polisi yang mau melerai, mau membubarkan balap liar, malah jadi kejadian mau dikeroyok polisinya. Itu kan serem banget gitu loh. Ini pandangan gue sebagai biker yang cuma naik motor sehari-hari. Jadi betapa mengerikannya gitu. Sebenarnya gue pernah juga ketemu balap liar. Jadi gue lagi naik motor jam 4 pagi, jadi gue jam 3 paginya itu kepin keluar aja deh, gue kepin motoran. Ya namanya orang lagi pusing gitu kan, lagi kepingin riding aja. Gue panasin motor gue keluarin motor gue jalan. Hujan. Pas hujan, gue neduh dulu. Ya udah, habis itu nunggu hujannya berhenti. Pas hujannya berhenti, udah gue jalan lagi. Muter sampai jam 4-an. Udahlah gue pulang. Nah pas gue pulang, gue lewat Antasari bawah itu kan. Gue lewat bawah, tiba-tiba macet. Gue lihat dari ujung kok ada macet gitu kan. Gue maju, gue deketin, loh, jalannya ditutup, ada yang balap liar. Nah, anehnya di sini adalah tidak gue rasakan yang dulu gue pernah rasakan, dimana gue pas mau jalan, sabar, tunggu, gue digituin. Tapi waktu yang beberapa bulan yang lalu itu saat gue berhenti, mereka ngelihat gue, mereka tuh minta maaf. Mereka bilang, maaf ya bang, sebentar ya bang ya, bentar ya bang ya. Nah di situ gue jadi bingung juga nih, loh, ternyata sopan kok gitu. Nah gue langsung kayak dari gue kesel jadi yaudahlah nunggu aja gitu, sepi juga gitu. Gue bukan kayak membenarkan balap liar ya, tapi gue ngelihat attitude-nya, ini orang-orang attitude-nya baik gitu kan. Ya gimana gue mau kesel gitu. Oh ini mereka sopan kok gitu. Maaf ya bang, bentar ya, ini cuma start gitu. Ya udah gue kasih kayak kode iya gitu, gue ngangguk atau apa gue lupa. Coba kayak
iya deh gitu gue nunggu. Pas mereka udah kelar, kita dikasih jalan-jalan gitu. Nah itu masih oke gitu loh. Tapi gue lihat juga ada beberapa yang kasar, yang galak gitu. Dan gue jarang ketemu yang halus. Lebih sering ke yang galak gitu. Terutama kalau lu pulang malam, itu ketemu sama balap liar ini sudah gampang gitu loh. Sekarang di mana-mana, nggak cuma di daerah-daerah tertentu. Nah belum lagi sekarang dengan maraknya konten-konten speeding yang di sosial media, ini kan anak-anak juga banyak yang lihat. Nah sekarang kita bisa lihat banyak sekali kalau lu San Mori atau lu night ride, udah lu bakal ketemu sama nih bocah-bocah yang ngebutnya minta ampun, yang tidak melihat safety-nya bagaimana. Dan mereka bakal semua dilibas, belokan dihajar, macet dihajar. Dan rata-rata anehnya gue ngeliatnya rata-rata pakai Matic sih. Ini bukan gue jelek-jelekin orang-orang pakai Matic ya, gue juga pakai Matic dari dulu. Tapi lo kok gini gitu loh, gue nggak pernah tenang saat gue night ride atau San Mori di tempat yang biasanya anak-anak motor kumpul. Kayak lu misalnya ke daerah Sudirman, coba lu Jumat malam atau lu malam Minggu ke Sudirman, ya Allah itu isinya chaosnya minta ampun. Anak-anak di bawah umur, yang cowok, yang cewek, yang gue bingung cewek tuh tengah malam kok bisa-bisa ya mereka keluar gitu loh. Kerudungan tapi nggak pakai helm, bonceng sama cowok, udah ugal ini itu, geber-geber sana sini. Bingung gue gitu loh. Gue juga gak beda jauh sama kalian gitu. Paling mentoknya kalian beda sama gue, beda 10 tahun paling jauh gitu kan. Tapi kok jadi gini ya? Apakah ini era yang sebenarnya? Apakah gue di posisi yang bener gue begini atau gue di posisi yang salah? Sampai kadang mempertanyakan diri gue sendiri gitu loh. Tapi apakah semua berawal dari balap liar? Enggak juga sih. Semua berawal dari sosial media, di mana semuanya ditampilkan di sosial media, semuanya menjadi tren. Dulu motor nggak seramai ini, sekarang motor jadi ramai banget. Sekarang semuanya itu mempunyai hobi motor. Dulu semua orang punya motor, semua orang pengendara motor. Tapi sekarang hampir semua orang itu hobi bermain motor. Efeknya jadi terpecah-pecah. Ada yang hobinya yang gini, yang gitu, yang gini, yang gitu. Dan semuanya pasti jadi ada positif dan negatifnya. Tapi kalau kita lihat dari permotoran Indonesia sekarang, lebih banyak negatifnya. Disorot media yang buruk, disorot ke sosial media yang buruk. Semuanya yang buruk ditampilkan, yang kebaikannya dilupakan, bahkan yang kebaikannya pun dicaci maki gitu loh. Apalagi sekarang dengan maraknya kasus motovlog yang kemarin, sampai sekarang pun masih berefek. Kenapa begitu? Karena orang yang menampilkan speeding dan balap liar ini menggunakan action cam juga. Action cam ini mereka tidak menamakan diri mereka motovlog, tapi karena motovlog menggunakan action cam, jadi semuanya udah kecap yaitu motovlog yang suka berulah di jalan raya. Nah ini sebenarnya efek yang berat, dan ini udah nggak bakal bisa balik lagi. Jadi sudah sekarang action cam sudah dicapnya, action cam balap liar, suka nyalain orang, suka geber-geber, suka ugal-ugalan, suka berantem, suka bikin konten gak jelas, suka bikin konten 18+, suka godain cewek. Udah gak ada yang enak. Reviewer motor udah kena, motovlogger yang gak macam-macam kena, orang-orang yang kalem-kalem aja yang pakai full protector di jalan, padahal dia bukan motovlogger, dia pakai kamera aja enggak, tapi dituduhnya motovlog. Jadi udah kena. Berawal semua dari mana? Kita balik lagi ke sosial media. Pembahasan ini memang tentang balap liar, tapi semuanya karena semua di posisi sosial media, dari umur yang masih kecil sampai yang udah tua pun bisa melihatnya. Nah, kalau udah bisa semuanya ngelihatnya kayak gitu, udah nggak dipikir lagi. Mereka nggak bakal mikir, ini bener atau enggak. Semua yang ditampilkan langsung biasanya 80% orang pasti mikirnya, oh ini pasti bener. Padahal video yang cuma nggak sampai 1 menit itu belum tentu benar. Speeding di jalan raya, oh enggak kok ini sepi gitu, itu ya tetap salah. Gue pun pernah ngepost kesalahan gue, dan itu gue harapkan pada belajar dari situ. Bukan berarti jadi ngepost speeding terus. Emang sulit sih, kalau udah dari balap liar ini sangat sensitif. Gue terkadang kayak, kok kenapa sih harus ada balap liar? Tapi saat gue ketemu sama mereka yang sopan sama gue pun, gue juga bingung. Ini di mana yang benar gitu loh. Kadang yang balap liar bisa lebih sopan daripada bocah San Mori. Dan itulah penutupan video gue kali ini. Itu aja dari gue. Gue Gus Ali undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ride safe as always.